Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah ya. Oke, masih semangat belajar? Kalau masih semangat belajar, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bertemu lagi dengan Ustadz Dimas. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Are you ready? Yes, we are. Ayo mengamati. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Oke, bisa dilihat ya gambarnya. Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan apa saja ya? Yang pertama ada bunga yang indah. Yang kedua, tanaman yang subur. Yang ketiga, halaman rumah yang bersih. Yang keempat, pohon yang rindang. Dan yang terakhir, tanaman disiram secara teratur. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, Ustadz di sini akan membacakan teks bacaan berjudul olahraga pagi. Didengarkan baik-baik ya. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Nomor 1. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Jawabannya pada hari Minggu. Di mana mereka berolahraga pagi? Jawabannya di taman perumahan. Nomor 3, apa yang dilihat Lani di taman? Jawabannya bunga-bunga yang sedang bermekaran. Oke, lanjut pada nomor 4. Bagaimana perasaan Lani pada saat itu? Jawabannya bahagia dan gembira. Nomor 5. Sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Jawabannya bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Ayo mengamati. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Mari kita baca kembali ya. Nah, ini bacaan teks olahraga pagi. Jadi, ada berapa kalimat pada bacaan teks olahraga pagi? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, jawabannya ada 8 kalimat. Tanda apa yang untuk mengakhiri kalimat? Nah, bisa kita lihat ya, yaitu ada tanda titik. Oke, seperti itu ya anak-anak. Bacalah teks berikut. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Mari kita amati ya bersama-sama. Kita lihat pada kalimat pertama. Lani suka bercocok tanam. Nah, di situ belum ada tanda baca titik, maka kita kasih tanda titik. Kemudian pada kalimat kedua, Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Nah, di sini kita ganti tulisan Lani itu menggunakan huruf kapital. Jadi huruf L-nya besar, kita ganti ya. Kemudian pada kalimat ketiga, setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Nah, di sini perlu diketahui ada tanda koma. Setelah tanda koma itu kita beri spasi ya, kita beri jarak. Kemudian Lani itu adalah nama orang, maka kita menggunakan huruf kapital. Lani, seperti itu ya. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik. Selanjutnya pada kalimat keempat, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Nah, di sini tanaman, pada kalimat tanaman, T-nya sebaiknya hurufnya besar karena awal kalimat. Kemudian Lani karena nama orang, L-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya diakhiri dengan tanda titik. Kita beri tanda titik ya. Oke. Pada kalimat selanjutnya, di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Nah, kita ganti pada tulisan di. Nah, kita gunakan huruf kapital ya pada awal kalimat. Kemudian ada nama orang yaitu Lani, L-nya besar ya, menggunakan huruf kapital. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik. Kemudian ada yang perlu diperbaiki lagi, yaitu tulisan ada berbagai jenis tanaman bunga. Nah, pada kata ada, karena awal kalimat menggunakan huruf kapital A-nya. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik. Kemudian kalimat selanjutnya ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Nah, di sini kita akhiri dengan tanda titik. Kita beri tanda titik ya. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Nah, kita akhiri juga, kita beri tanda titik. Kemudian pada kalimat terakhir, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, di situ ada tanda baca koma. Nah, sebaiknya tanda koma setelah kata misalnya itu tidak ada ya, anak-anak, kita hilangkan. Nah, jadi langsung misalnya jahe, koma, seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian bisa memperbaikinya di rumah. Oke, kita lanjut. Ada teks bacaan. Dengarkan baik-baik ya. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan apa ya? Ya, betul sekali, timbangan kue atau timbangan jarum, karena di sini menggunakan jarum.
Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilo sama dengan 10 ons. Nah, untuk kalian berlatih di rumah ya dalam mengerjakan soal, kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Mari kita simak ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Diketahui cabai Lani 5 ons. Cabai ibu 5 ons. Ditanyakan berat cabai sekarang dalam satuan kilogram. Nah, cara mengerjakannya yaitu 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Jadi berat cabai sekarang adalah 1 kilogram. Seperti itu ya anak-anak untuk jawaban nomor 1. Oke, yang selanjutnya nomor 2. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Bagaimana ya cara mengerjakannya? Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Diketahui cabai yang dihasilkan yaitu 5 kg. Berat cabai dalam tiap plastik adalah 5 ons. Ditanyakan berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus semua cabai. Nah, jawabannya 5 kilo sama dengan 50 ons. Banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus semua cabai adalah 50 dibagi 5 sama dengan 10 plastik. Jadi plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai adalah 10 plastik. Nomor 3. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Nah, nanti kalian bisa kerjakan ya di buku tematik kalian di halaman 113. Oke, mudah kan? Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat belajar kalian di rumah. Main bola di tanah lapang, terus berusaha, jadilah pemenang. Level 2, hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.